sini. Iya, dan saya mau aja ya. Ada Kolius ya teman-teman ya. Iya. Dan buat teman-teman semuanya kembali lagi Kolius ingatkan nih ya, yang buat pop-up kemana Coji? duniagames.co.id/top-strip-up. Iyo. Itu dia untuk tempat website, tapi kembali lagi pertarungan di mana sudah ada sedikit agresif manuver dari teman-teman Rebellion Sinai ke arah jungle domisili dari Beginner Beta. Sekarang tuh udah ini banget gak ya? Bisa dibilang tuh dari gold lane-nya bakal dijagain banget sama seorang roamernya Om. At least sampai menit 5 di mana gold shield Turret-nya sudah mulai hilang beserta juga dengan gerobaknya sudah mulai berubah menjadi gerobak biasa. Iya, dan sebenarnya sih tergantung siapa yang mau di cover ya untuk di close-nya. Kalau untuk Popol Kupa itu biasanya dia ditinggal di level 4. Sudah ada We Are Angry, udah tinggal aja karena dia pasti menang untuk 1v1. Tapi kita lihat sini langsung diajar. Yes, langsung diajar saja. Matilda mencoba untuk kabur terlebih dahulu, mencoba untuk membuka posisi dan juga reveal position dari teman-teman Bigetron Beta. Lilia pun sudah mulai join team fight, tapi ingat masih belum level 4. So, tidak ada Black Shoes ataupun Immortality bagi Lilia jikalau ada salah step. Waduh, dari Kaguranya mencoba untuk masuk. Tadi Abyssal Arrow-nya juga masih belum connect karena masih ada Guiding Wind untuk menghindari. Dan sepertinya sedikit pause ya tadi di arah top lane, kita bisa melihat bahwa Lunox pun sudah mulai diganking oleh dua player dari teman-teman Bigetron Beta. Sudah ada Arrow yang coba masuk ke arah Lunox menjadi target utama dari Popol Kupa, tapi tinggal satu bar aja HP-nya dan masih bisa survive di mana Barbosa tinggal sedikit darahnya. Tapi Walrus di sini mencoba untuk melakukan invasi, dihajar juga dengan Quachedo menuju ke arah depan sana, masih bisa dihindari. Gocek-gocek gimbang oleh seorang Walrus. Zigri Asigen mencoba untuk ke backup. Simbanya kena curse touch satu badara terakhir, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Masih ada Guiding Wind juga, tapi masih ada Onward. Langsung aja juga dengan Earth Shatter. Apakah WJ bisa selamat dengan satu badara terakhir? Langsung flick out begitu saja. Sedangkan Derry Stain ternyata dari belakang langsung mencuri first blood-nya. Betul, Black Shoes pun dinyalakan untuk menghindari damage yang masuk dari Selena, tapi ternyata di arah top lane yang tidak kita lihat ada Popol Kupa yang ditumbangkan oleh Lunox. Tadi ada karma ya kayaknya ya, di mana Matilda maju, tiba-tiba dilempar ya oleh Simba dan pada akhirnya tetap Simba pun yang menjadi makanannya. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa WJ sepertinya harus pulang terlebih dahulu karena darahnya udah tinggal benar-benar sedikit banget, nggak bisa dibantu banget, dan pada akhirnya kita pindah ke arah bottom lane. Permainan antar dua tank, satu tank karena shield regression-nya, yang satu tank karena bisa menerima damage lumayan besar dan bisa mengubahnya menjadi damage yang besar juga ke arah lawannya. Tapi what happened Om tadi Om? Karena kiting yang terlihat dari Rebellion Sinai itu begitu bagusnya sehingga dia dapetin 2 loh poin kill. Ini tadi karena gak ada ininya ya, Hayabusa Andika udah mundur ke belakang. Waduh, sebentar dulu ya, tiba-tiba ada sedikit lele yang terkonek pada Lunox. Lunox masih ada Brilliance of Order menghilangkan sedikit damage, tapi sayang sekali ada 3 player di arah top lane membuat dia agak susah untuk kabur, dan pada akhirnya Kiyomasa yang bisa menumbangkan Lunox dari top lane sekaligus juga dengan top lane turret milik Rebellion Sinai. Rugi. 1 poin kill ditambah 1 outer top turret yang bisa langsung dihabisin, walaupun saat ini mereka mau mencoba trading di area bottom lane, tapi sayang sekali memang karena kekurangan damage juga yang bisa cepat seperti Popol Kupa untuk ngajar ke arah turret, jadi mereka nggak bisa cepat dan minionnya juga habis. Di sini terlihat Barbosa mencoba untuk melakukan cover, walaupun Akira dia swipe lane menuju ke area bottom, sedangkan di sini WJ juga langsung digigitin begitu saja dengan Biden Kupanya. Ternyata outer bottom turret berhasil didapatkan oleh Rebellion Sinai. Yes, semuanya kembali damai lagi. Dari teman-teman Rebellion Sinai mengambil untuk retreat terlebih dahulu karena tidak mau terlalu mengganggu di arah early. Balik lagi bermain dengan Snowball mungkin menjadi salah satu tujuan dari Rebellion Sinai ya. Udah ada Pakito, Yuzong, ini mana scaling ini oke banget, break 12 hero, tapi yang udah lumayan juga adalah damage yang datang kepada Derry Stain. 1 ber-HP hilang dengan 1 onward dari Simba, seorang Edith. Ini tapi early yang bisa dibilang lumayan ketat bagi 12 tim, tapi agak dipegang sama Rebellion Sinai yang mau ya. Iya, karena gak bisa dikontrol ya buat Bigetron Beta, padahal mereka sendiri sekarang punya Selina. Jadi ini lagi memaksimalkan banget fungsi Selina untuk 5 menit awal. Iya, tapi Black Dragon Form juga sudah di pop up dari Yuzong, mencoba untuk menghilangkan 2 player dari Bigetron Beta. Sudah ada turret, sudah tidak ada turret lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Barbosa pun sepertinya akan disedot darahnya, hilang gitu aja dari seorang Yuzong. Tapi tiba-tiba di daerah belakang ada Lilia yang mencoba untuk menjemput teman-temannya. Black Shoes menyalakan, Cardo mencoba untuk mengeluarkan shuriken-nya kepada mana, tapi sayang sekali Derry Stain masih bisa kabur dari genggaman seorang Hayabusa. Pergerakan dari Kagura tadi yang bisa dibilang sedikit terlambat karena dia harus fokus ke mid lane dulu, itu yang membuat Bigetron Beta kehilangan momentum bisa melawan kembali. Mungkin bakal barain cerita tadi Om ya, kalau seandainya Kagura juga ternyata join the team fight kalau dia nggak terlalu peduli mid lane minion, dan itu bisa langsung di-burst kan dengan jadi benar. Dan juga untuk Bigetron Betanya ini mereka masih susah banget untuk bisa kontrol karena ada untuk Hayabusa sendiri kalau mau masuk untuk dive ini berat berhadapan dengan fighter seperti Pakito.
Tapi Turtle baru didapatin, masih ada lagi Circling Eagle juga dilepaskan Kiyomasa. Dia harus mundur sedikit ke arah belakang dengan satu bandara terakhir. Sedangkan di depan sana Cardo juga berusaha untuk mengocek-ngocek dengan Quachedo-nya. Arrow-nya pun connect menuju ke arah Dian San. Masih diajar juga dengan onward-nya, dilempar menuju ke arah belakang. Tidak ada Black Shoes, di-bite them Kupa. Dan Derry Stain mau tidak mau harus ter-take down, kena rabies. Sedangkan Arrow-nya pun connect, masih mencoba untuk digigitin. Dengan satu bandara terakhir dia mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun ada Shadow Kiru dari seorang Cardo. Brilliance masih ada juga dilepaskan oleh seorang Heist walaupun Arrow-nya connect lagi tapi darahnya pada sekarat sehingga belum bisa di follow up. Waduh, ini Tifa benar kuat banget dari kedua belah tim. Yang satu tinggal sekarat, yang satu juga tinggal sekarat. Dan dari Tarat pun 1 untuk 1. Hanya perbedaannya ada di network dan juga kill count. Boleh memang dari Rebellion Sinai mengungguli networknya dengan 1 kill lebih banyak dan juga network berbeda sekitar 1400. Tapi bisa dilihat bahwa dari Bigetron Beta sudah membawa Kagura, sudah bawa Selena dan juga Popol Kupa, yang dimana untuk offensive side-nya ini benar-benar sakit banget. Dan sepertinya dari Walrus pun harus menjaga dirinya di arah late game, menjaga jarak melawan Bigetron Beta karena pasti satu payung itu bakalan sangat-sangat perih. Tapi yang perih juga adalah datang dari gigitan seorang Kupa kepada Yuzong. Yuzong pun tinggal 3 bar aja HP-nya dan masih bisa menuju ke arah belakang untuk mencari Ini behind banget buat Bigetron Beta ya. Dari sisi EXP-nya juga mereka tertinggal cukup jauh. Junglernya 2 level. Masih diajar lagi tapi langsung dengan ini overturn-nya tapi masih terlalu tebal. Walaupun Dominance Ice baru aja diamankan sama Simba nih, seperti yang kata Omawa bilang tadi. Ya terlalu jauh juga fighter, apalagi ya Pakito yang kalaupun mau duel ini pastinya bisa dimenangkan oleh dia karena dia punya HP yang lebih tebal dibandingkan dengan Hayabusa mungkin sebagai jungler juga. Iya. Oke, kembali lagi pertandingan. Champ Stance sudah siap dari Pakito, Kira, Bosa, Gato. Semuanya standby on position mencari chance untuk bisa melakukan team fight. Ternyata sudah ada 1 jab yang sangat perih datang dari Pakito menghilangkan 2 bar HP dan Hidit. Tank loh itu, tapi Popol Kupa coba dilihat ini sangat-sangat mengganggu sekali pergerakan dari Popol Kupa. Coba untuk selalu menggigit-gigit kepada teman-teman dari Rebellion Sinai dan masih bisa dipanggil ke belakang oleh Popol. Turtle Camp juga sudah menunjukkan bahwa Turtle terakhir sebelum berubah menjadi Lord sudah mulai hadir di Land of Down. Dan dari Bigetron Beta mereka mulai bersiap-siap, dihajar juga dengan onward-nya. Black Shoes juga langsung dipapa begitu saja, masih menjaga jarak walaupun ada Circling Eagle menuju ke arah Barbosa. Dihajar juga ke arah depan walaupun Walrus baru saja mendapatkan Turtle, tapi sayang sekali Selena tidak bisa bertahan dari seorang Barbosa. Ditabrak gimang oleh seorang Simba. 2 mencoba untuk mundur ke arah belakang walaupun Zihri Asigen mau tidak mau dia yang menjadi korban di lini depan. Damage dari Edit yang sangat-sangat tinggi ya. Ini benar-benar tinggi banget, pasti dari pasif juga penuh. Tapi yang penuh sekarang adalah kekuatan dari Kupa menggigit Lunox yang tinggal 2 bar aja HP-nya. Tapi masih bisa dijemput oleh Matilda. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa arah mid lane sedang dipush oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Shadowkill sudah mulai connect, tapi setidaknya WJ masih bisa lari ke arah belakang. Bila Overloader pun dinyalakan agar tidak terkena Shadowkill dari seorang Cardo. Walaupun belum ada Tarat yang bisa di-engage sama kedua belah tim di area mid lane, tapi tadi skirmish kecilnya masih ada knockout strike menuju ke arah Kagura Kiyomasa. Mau tidak mau dia pun langsung auto bonyok. Banyak ya untuk di early kali ini. Rebellion Sinai sepertinya memegang kendali dengan sangat-sangat baik, tapi Walrus sepertinya menjadi target oleh Kupa. Begitu gigitan datang kepada Walrus, tapi sisa-sisanya ini masih benar-benar damai banget, masih tim fight kecil. Walaupun impact-nya juga sedikit berefek kepada tarat-tarat yang ada ya, dimana kita bisa melihat bahwa memang kalau di segi network sebentar dulu tiba-tiba ada WJ yang terkena dari arrow-nya, tapi sayang sekali langsung di counter saja oleh seorang WJ. Circling Eagle sudah masuk, tapi begitu pun juga dengan adanya arrow datang pada WJ. WJ pun sudah mulai digigit-gigit dan masih bisa lari ke arah belakang. Ini benar-benar nyebelin Kupanya sendiri. Walaupun masih tadi gigitannya masih belum terasa, tapi ini dia arrow pun connect, mulai di Geralt dan juga Soul Eater ke arah depan Zihri. Di arahnya 12 karet banget. Cardo pun berhasil untuk menek down dirinya, walaupun di belakang sana Haris Grid berhasil untuk menembakkan Barbosa walaupun dari 12 karat banget, dan akhirnya dia juga harus ditumbangkan. Akira di belakang langsung diajar bersama juga dengan Simba dan double kill bisa didapatkan oleh Kiyomasa. WJ dengan dari karat banget masih ada favor sehingga HP-nya masih bisa bertambah dan dia pun masih selamat. 3-4-3 dari Rebellion Sinai dan juga Bigetron Beta, dan bahkan taratnya pun masih belum tersentuh untuk 12 tim ya. Sementara memang dari Rebellion Sinai masih kurang 1 tarat dibandingkan dengan Bigetron Beta, tapi permainan dari 12 tim ini sangatlah ketat untuk di early game kali ini. Lord pun sudah muncul, tapi balik lagi ini Lordnya Lemon, Lord yang masih biasa aja, masih belum enhance, masih belum evil, tapi tetap jikalau ada tim yang mengambilnya pasti akan menjadi tamparan yang sangat kuat sekali untuk tim lawan. Ini dia nih langsung di overturn, masih ada Black Shoes mencoba untuk dibalikan. Barbosa sakit uga tuh nanin dark keningnya dan ada 12 karet banget dan malah sang lele menjadi pecel lele. Oke, so
lane pun sudah mulai ada sedikit inisiasi dari Yuzong. Ziri Asike seperti ingin kabur terlebih dahulu. Black Dragon Form juga dinyalakan. Pada akhirnya Big Turn Beta mengambil alih untuk retreat terlebih dahulu. Apakah top lane turret akan dihancurkan dengan 1 minion sedikit? Sepertinya tidak, tapi tidak masalah karena Lord sudah mulai disentuh oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Walrus sudah standby, diikuti juga dengan Haze Girl. Sementara dengan sisi Edith pun sepertinya sudah mulai membuka map perlahan demi perlahan. All sudah masuk pada Yuzong. Yuzong pun mencoba untuk memberikan damage ke tapi ternyata di sisi ada Lily yang ditumbangkan begitu saja. Lord pun sudah diambil dan pada akhirnya Hayabusa ditumbangkan di tangan Pakito. Ini adalah bencana yang sangat-sangat besar sekali untuk teman-teman dari Rebellion Sinai karena kalau kita lihat ada sedikit darah tersisa dari segi Oxygen untuk mundur ke belakang terlebih dahulu, tapi lihat dari Pakitonya dia bisa masuk terus, masih bisa mundur ke belakang, tapi apakah bisa selamat? Tidak, sayang sekali. Damage yang masuk dari Edith sangatlah besar, membuat Walrus tidak tahan untuk terus-terusan hidup di Lane of Dawn kali ini. Wow, itu fight yang cukup panjang ya tadi. Dan memang terselamatkan oleh adanya Edith tadi yang berhasil untuk onward lagi. Yap, langsung di onward juga masih ada, tapi masih bisa selamat lagi. Dan onwardnya tadi on point banget ya Om. Itu yang ngebuat tadi akhirnya bisa terselamatkan juga. Iya, onward ini semua dia punya skill sisi yang sangat besar ya. Primal Ward juga keluar dari robot. Sudah turun di bawah, dia masih punya lightning bolt lagi untuk memberikan efek stun. Masih ada juga Light of Retribution-nya dia untuk bisa memberikan damage area yang punya efek slow. Lihat itu efek slow banget dan Yuzongnya harus mundur ke belakang dengan 1 bar. Ini tipis banget untuk Yuzongnya. Untung nggak kena lasit. Kalau sampai kena lasit itu sudah pasti ini. Walaupun dia sudah jadi primal red juga ya Om, yang udah jadi mode primalnya untuk mencoba untuk menghajar. Tapi kita lihat Lordnya pun bergerak ke area bottom lane, ditemenin sama teman-teman dari Rebellion Sinai yang ada di area jungle dari Bigetron Beta. Turret inner dari bottom lane pun berhasil untuk dihancurkan, walaupun Ziri Azike dia masih bisa jaga jaraknya aja, belum mau mempop up Black Dragon Form. Waduh. Ini Pakito benar-benar berbahaya sekali untuk jabnya di menit 12 kali ini. 1 jab bisa setengah HP dari hero-hero yang setidaknya squishy. Dan itu bakalan jadi apa ya, bisa dibilang momentum breaker banget sih kalau misalkan tiba-tiba ada jump scare yang dilakukan oleh Pakito dengan wah, jab 2 kali hilang kamu ya. Tapi memang dia harus nungguin stacknya juga kan kalau supaya bisa kena. Tapi ini dia nih langsung di onward, arrow-nya connect, berusaha untuk mundur ke arah belakang. Item Kupa mulai dikeluarkan, Shadow Kiru juga ada di sana. Walaupun dari Cardo seperti mulai terjebak, mulai dihajar-hajar aja. Ziri pun dia mulai masuk dengan Black Dragon Form-nya, ternyata tidak bisa kabur ke belakang. Langsung dihajar walaupun Cardo-nya berhasil di take down dari seorang Lunox yang berhasil melakukan flanking dari kiri. Ziri Ashigen masih hidup, dari tadi selalu close call dari seorang Yuzong dan masih bisa survive. Yuzong di game kali ini terbukti sebagai momentum maker dari teman-teman Rebellion Sinai, tapi ini dia untuk itemnya Om Mawa, silakan. Iya, dia punya Oracle sih yang pasti akan menambah untuk health. Yap. Tapi bahwasanya tadi baru aja mendapatkan point kill tadi karena berhasil untuk menculik. Dan di sini Pakito sendirian langsung diajar juga dengan Earthshatter. Arrow-nya pun connect. Abyssal Trap dilepaskan. Walrus setelah gagal untuk mendapatkan purple buff. Oh, dapat. Karena kirain dari si Simba tadi yang dapat. Ya, tapi balik lagi untuk Yuzong tadi memang dia udah punya mechanics defense-nya ya. Dominance Ice, ada Oracle juga yang akan menambah double nanti untuk life region-nya dia. Jadi udah pas banget, dan juga untuk di early damage-nya dia udah punya item damage juga kan dari 1. Jadi udah pas lah untuk Yuzong. Tinggal bagaimana nanti untuk bisa menangkap Yuzong sih, karena Yuzong terlihat bahwa seringkali dia ada di depan sendirian. Dan waktu dia sendirian, ini jarang untuk bisa dipunish. Tapi ini di Lord Camp juga udah mulai muncul. By the way, Omawa, Hayabusa di menit 13 kayak gini dengan draft lawan yang seperti ini bakal udah mulai susah untuk team fight gak sih? Banget. Susah banget untuk bisa team fight. 1 tadi 2 ya. Junglernya, Yuzongnya ini tebal. Yang kedua, Lunoxnya juga bisa tiba-tiba sudah ada inisiasi datang dari Yuzong. Sepertinya Barbosa pun kelihatan dengan sangat-sangat lebar dan masih dikejar 1v3. Tapi pada akhirnya masih bisa mundur terlebih dahulu untuk buying time kepada teman-teman dari Rebellion Sinai mengambil Lord yang sudah enhance. Edith pun sepertinya sudah membuka map dengan sangat-sangat baik, tapi jarang dari luar satu bar aja. Tapi tiba-tiba dilihat dari seorang Yuzong yang mencoba untuk mengejar Popol Kupa. Popol Kupa pun bisa ditumbangkan, tapi di sisi kita bisa melihat bahwa teman-teman dari Rebellion Sinai hampir saja meng-all out attack-nya kepada teman-teman dari Bigetron Beta. Ini Lord yang bisa bilang menjadi sedikit pembeda ya. Dengan yang sudah enhance berarti sudah ada charge yang akan dilakukan kepada turret top lane dari Bigetron Beta. Ya. Tapi sepertinya mau di-engage lagi sama Rebellion Sinai. Mereka mencoba untuk maju sedikit-sedikit ke arah depan, walaupun Cardo tadi mulai melemparkan Phantom Shuriken-nya. Lelenya masih connect, belum bisa di-follow up karena WJ langsung di-cover sama
tempat temennya. Black Dragon Fall mulai berputar di udara mengincar ke arah Barbosa yang masih memiliki Geralt untuk mundur ke arah belakang walaupun inner middle turret hancur. Base top turret pun langsung dipukulin sama Lordnya. Berusaha untuk masuk lagi ke arah depan. Masih ada Darkening juga ke arah sana tapi masih ada Onward dilempar lagi ke arah belakang walaupun Simba yang menjadi korban langsung diajar oleh lainnya pun connect. Tapi sepertinya Walrus nggak bisa di follow karena damage-nya tidak bisa terlalu besar. Sedangkan dari Zari dia pun langsung bisa ditumbangkan walaupun kali ini base middle turret pun berhasil dihancurkan. WJ masih bisa diajar oleh seorang Cardo. Masih ada Brilliance of Order juga dari seorang Heist tadi menuju ke arah depan sana. Dan sepertinya Bigetron Beta kali ini masih bisa melakukan defensifnya. Wow, ini tetap akan menjadi PR yang sangat-sangat berat sekali untuk Bigetron Beta menahan enhance minion yang dikeluarkan oleh Rebellion Sinai. Tapi ternyata orange buff pun sudah diambil oleh Pakito. Keadaan semuanya menjadi mendingin kembali ya dari kedua belah tim. Tapi balik lagi ini dia untuk replaynya Omawa, what happened? Ya ini inhibitornya pecah memang, di mana ada bantuan Lord juga yang ikut. Dan yang kedua ini Yuzongnya sih yang memang menjadi faktor pembeda di mana mereka punya inisiator, mereka punya daya gedor. Sedangkan hero yang dimiliki oleh Bigetron Beta, hero yang harus punya potensi menang di early. Mereka punya Hayabusa, mereka punya Selina, mereka punya Bubble Kupa bahkan. Tapi mereka yang tertinggal. Karena memang kuncinya itu kan sebenarnya Popol and Kupa, dia tuh harus bermain sangat amat objektif. Betul. Iya kan? Betul. Sampai di menit ke-8, at least dia harus dapetin minimal 3 sampai 5 turret ya Omawa ya dengan Outernya push ya. Iya, tapi sudah mulai ada sedikit inisiasi lagi dari We Are Angry-nya Popol Kupa ya. Ini Kupanya udah evolve jadi guguk beneran, tapi masih belum bisa menggigit beneran teman-teman dari Rebellion Sinai. 40 detik hingga Lord yang enhance kedua muncul. Untuk sekarang Kupanya berubah jadi Chihuahua kayaknya. Gigitannya soalnya tidak jadi tidak begitu impact. Betul. Karena balik lagi udah mulai sustain banget teman-teman dari Rebellion Sinai. Itu yang ngebuat tadi item Kupa ya rasanya kayak cuman di gigit-gigit manja. Geli, iya kayak dijilat-jilat manja aja gitu. Soalnya dari awal match juga sudah coba bilang bahwa apalagi dari Hayabusa ya Omawa ya, lawannya Yuzong, Pakito sama Matilda. Ini kurang damage-nya kalau misalnya jadi finisher. Tebel dan juga kadang kita miskalkulasi ya dengan Matilda yang ngasih shield tambahan untuk jadi ini. Iya, itu bisa jadi faktor juga ya kayak tadi Yuzong ya, walaupun tinggal dari tipis ada favor juga kan pakainya dengan adanya shield dari Matilda. Tapi ini dia Lord menit ke-17 ya, ini masih belum evolve, masih enhance terbiasa. Tapi Ziria Sigen sudah mulai melakukan sedikit setup dengan Black Dragon Form-nya sebentar lagi. Karena semua ultimate dari kedua belah tim sepertinya juga sudah pada siap. Dan pada akhirnya Pakito pun sudah mulai sedikit mencolek-colek juga ke arah Lord yang terhormat. Payung sudah mulai di setup oleh Kagura, tapi belum ada pertemuan yang menegangkan dari kedua belah tim seperti sekarang, di mana Yuzong pun sudah melakukan Dragon Form-nya. Lord pun sudah dihancurkan oleh Pakito, tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa Aedith dan juga Kagura menjadi target utama dari Yuzong. Yuzong pun langsung saja mengejar Petrify pun telah terkonek itu saja, tapi di lain sisi kita bisa melihat bahwa di belakang ada Lily yang memberikan damage sangat-sangat besar. Di lain sisi kita bisa ada Yuzong yang selalu memutarkan dagantelnya karena teman-teman Bigetron Beta semuanya harus mundur terlebih dahulu, tapi Winter Tension menyalakan. Lily yang masih bisa hidup dengan 1 bar HP terakhir. Lord pun sudah mulai masuk di arah mid lane Tara, sementara Cardo mencoba untuk menghilangkan semua minion yang ada di depan sana, tapi sayang sekali Blade of Order pun dinyalakan. Circle-nya belum connect, tapi tidak ada yang mendefense. Pada akhirnya Rebellion Sinai